Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita akan membahas dialog ya, kita di segmen ini terkait penyelenggaraan Haji 2025. Beberapa kloter sudah diberangkatkan dan sudah tiba di Tanah Suci, begitu ya, tepatnya di Madinah. Nah, seperti apa jalannya pelaksanaan ibadah Haji 2025? Apa saja inovasi yang mungkin diterapkan ya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para jemaah haji asal Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar atas waktunya pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada poin ya pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita lihat dulu ya Pak paket tayangan pengantarnya berikut ini Pak Menteri. Kementerian Agama menyatakan kesiapan layanan ibadah haji 2025 telah mencapai tahap akhir yang maksimal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa layanan di Arab Saudi seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi sudah disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Tercatat ada 205 hotel di Mekah dan 95 hotel di Madinah telah disiapkan untuk menampung 203.320 jamaah haji reguler. Sedangkan untuk layanan konsumsi jamaah, Kemenak juga telah menyiapkan 55 dapur di Mekah dan 21 dapur di Madinah. Selain teknis keberangkatan, pemerintah juga mengawasi aspek kesehatan dan logistik selama 41 hari masa pelaksanaan haji. Selain itu, Kementerian Agama melalui penyelenggaraan haji dan umroh tengah mengupayakan agar pembayaran denda dam jamaah haji 2025 bisa dilakukan di Indonesia. Sebab di tahun ini terdapat ratusan ribu jamaah yang mesti membayar denda dam. Dam merupakan sanksi atau denda bagi jemaah karena pelanggaran tertentu. Pembayaran dam umumnya dilakukan dengan penyembelihan hewan ternak yang kemudian dibagikan. Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Badan Amil Zakat Nasional menargetkan peningkatan jumlah pengiriman daging dam ke Indonesia hingga 2.200.000 ekor kambing. Tim TV One mengabarkan. Ya, tampaknya banyak ya rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah ke depan begitu dalam pelaksanaan haji tahun ini pun juga beberapa inovasi tadi sudah disampaikan ya, dam akan dilaksanakan di Indonesia. Juga soal kampung atau perkampungan perkampungan Indonesia di Mekah. Nah, itu nanti itu akan kita tanyakan langsung ya kepada Pak Menteri. Tapi mungkin sebelum detail membahas ke sana, saya ingin tanya dulu Pak Menteri, Pak Nasaruddin. Sejauh ini Pak, bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan haji kita di 2025? Lancarkah atau bagaimana? Ada catatan-catatan sejauh ini Pak? Iya, pertama saya mohon masyarakat lain menilai ya. Saya takut nanti subjektivitasnya menonjol kalau kami memuji teman-teman bekerja di sana ya. Mari para jamaah, mari para wartawan juga banyak sekali. Tahun ini kita memberangkatkan rekan-rekan wartawan. Ya. Jadi ada tim pengawas juga dari DPR, dari BPK, dari semua dari Kejaksaan, KPK dan sebagainya. Kami tidak ingin berkomentar apa yang terjadi di sana. Apakah itu ada kemajuan atau enggak? Mari masyarakat menilai apa yang terjadi di sana. Apakah terjadi perubahan dengan tahun lalu dan sekarang ya. Yang pasti bahwa tahun lalu kita terjadi penurunan biaya jemaah haji ini itu sekitar 4 juta per orang ya. Tapi apakah nanti itu pengurangan ongkos haji berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan pada sisi lain ya. Pelayanan. Nah, itu kita harapkan seperti itu.
seperti harapan Pak Presiden kita Pak Prabowo, diusahakan agar terjadi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, tapi peningkatan pelayanan jamaah haji itu obsesinya Bapak Presiden. Alhamdulillah kita berhasil menurunkan biaya jamaah haji per orang itu sekitar 4 juta ya. Itu bukan jumlah sedikit 4 ya. juta. Dikalikan 220.000 sekian, itu bisa sampai lebih dari 1 triliun penghematannya. Kemudian ditambah lagi dengan yang lain, itu teman-teman itu lebih dari itu ya penghematan yang kita lakukan dalam jamaah haji ini. Kemudian juga lobby-lobby yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya, misalnya kita berusaha agar jamaah Indonesia itu tidak menempati Mina Jadid di luar di luar batas Mina ya, kan ada Mina Jadid itu ya. Karena menurut mazhab Syafi'i itu hunaka muskilah banyak problem fikih kalau kita melakukan di tempat itu ya. Tapi walaupun juga ada mazhab yang membolehkan, karena analoginya seperti masjid. Ya memang masjid, sholat Jumat itu di masjid, tapi kalau nggak muat masjidnya kan kita tumpah ruah sampai ke jalanan juga kan. Sah juga sholat Jumatnya itu. Jadi itu analogi yang dilakukan oleh Saudi Arabia ya, bahwa Mina Jadid itu insya Allah juga haji juga. Tapi memang lebih afdalnya kalau di dalam di Minanya itu sendiri, bukan di luarnya. Nah, alhamdulillah lobby yang kita lakukan mengikuti tahun kemarin, kita berada di dalam kota, di dekat Palembang malah. Yang kedua, kita juga melobi peraturan yang berlaku di Saudi sekarang, usia 90 tahun tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Wah, ini yang membuat kalang kabut kita. Akhirnya kita lobby, kita sendiri juga berjumpa dengan Menteri Saudi, Menteri hajinya dan Menteri Kesehatannya. Ya, kemudian alhamdulillah diberikan kekhususan untuk Indonesia. Kemudian usia 70 tahun ke atas itu maksimum 7%. Alhamdulillah juga kita lobby lagi menteri-menteri yang terkait sudah dilonggarkan lagi ya. Kemudian juga dikasih kuota untuk petugas 1%. Iya, tambahan ya dari Pak jumlah Menteri. total jamaah haji, berarti kita hanya dapat kuota untuk petugas haji itu 2.000 orang untuk melayani 230 ribuan orang. Itu kita anggap nggak cukup. Kami lebih lagi, akhirnya dikasih penambahan 100%. Sehingga dengan demikian bisa kita memperoleh petugas jamaah haji itu 4 ribuan petugas haji. Nah, kemudian kita juga melobi teknis pelaksanaannya itu dengan cara memberikan kemudahan terhadap penggunaan jalan-jalan tertentu, terutama dalam proses tanazul. Tanazul ini kan adalah jalan ini belum pernah dilakukan secara formal tahun-tahun sebelumnya. Jadi negara hadir untuk memfasilitasi kemudahan jamaah dengan cara tidak mesti harus orang itu nginapnya di kemah. Jadi ada 36.000 jamaah nanti itu bisa langsung ya dari Musdalifah itu tentu melewati juga di kompleks Mina ya. Kemudian langsung ke hotelnya karena lebih dekat dari hotel ke pelemparan daripada ke kemahnya. Nah itu kita peruntukkan jadi boleh nginap kepada di hotel jamaah masing-masing ya Pak ya? lansia, difabel dan juga terutama yang bermasalah termasuk perempuan. Dan kemudian juga kita berhasil melobi bagaimana supaya dapur-dapur Indonesia itu menyuguhkan masakan-masakan Indonesia, bukan masakan orang asing ya. Kemarin juga terakhir saya datang ke syarikat-syarikat itu, masih ada 3 syarikat yang menyuguhkan beras India yang keras bagi mulut Indonesia, itu nggak biasa itu ya. Jadi kami juga protes, minta supaya diganti dengan beras yang biasa dikunyah oleh mulut Indonesia. Jadi sampai segitu kita lakukan. Kemudian juga banyak hal yang lebih teknis kami lakukan. Pemberangkatan petugas jamaah haji pun juga pembagian tugasnya dan juga termasuk calon jamaah haji itu kita berikan nusuk ya. Jadi pembagian kamarnya itu di bandara di Indonesia ini. Jadi
jamaah kita itu begitu sampai di asrama haji itu Tidak perlu dibagikan lagi cek imigrasi di sana kartu ya, Pak, ya. identitasnya. Dia sudah tahu nanti Ya. kamarnya lantai berapa, di hotel mana, kemudian juga nomor kamarnya sekamar dengan siapa. Jadi kalau hilang pun juga gampang ditemukan karena ada bukan saja barcode ya, tapi di situ ada chipsnya. Chips itu nanti yang bisa Oke. gampang dideteksi yang bersangkutan ada di mana. Jadi kita sudah menggunakan Oke. alat-alat teknologi untuk mendeteksi jamaah. Kemudian juga sampai tadi malam, jadi teman-teman kami jarang tidur nih. Bahkan libur panjang kemarin Lebaran itu pun juga lembur di kantor ya. Kenapa? Untuk memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji kita. Mempersiapkan Pak Menteri. Kemudian petugas jamaah haji yang setingkat advance itu ya sudah dikirim lebih awal untuk melakukan penyelesaian dan penguasaan medan supaya untuk memitigasi risiko apa yang bisa muncul. Nah, insya Allah kalau direction yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama kepada para petugas haji itu diindahkan, dijalankan. maka saya kira tingkat kemudahan jamaah haji itu akan lebih terasa nantinya. Baik. Maka itu juga kami melibatkan tenaga-tenaga polisi, tentara lebih banyak yang sudah berpengalaman untuk tahan banting lah istilahnya ya. Jadi kalau bukan lagi memperbanyak petugas-petugas haji yang secara fisik itu ya lemah ya. Di sini kan musim panas, sangat panas ya, dan diharapkan dibayangkan ya, nanti 41 derajat jamaah haji kita itu akan berada pada situasi yang sangat panas ya. Makanya itu diperlukan tenaga-tenaga yang sangat kuat ya untuk mendampingi mereka. Sekali lagi kedisiplinan para petugas ini juga sangat diharapkan. Ini yang kami doktrinkan kepada para petugas, bahwa kita ini melayani tamu-tamu Allah, bukan melayani jamaah haji. Anggaplah itu tamunya Allah. Barang siapa yang menservis dengan bagus, sempurna tamu Allah, pasti juga akan dapat kekuatan dari Allah. Nah, banyak hal yang pernah kita lakukan, tapi kami tidak mau menilai diri kami baik atau buruk, tetapi silahkan Bapak Ibu media, kan setiap hari itu mengalir tuh pemberitaan media dan media sosial juga termasuk apa-apa yang terjadi. Alhamdulillah sampai pemberangkatan pada malam ini hal-hal yang sangat prinsip itu tidak terjadi. Ya, termasuk juga jumlah kematian. Biasanya tanggal-tanggal seperti ini sudah kita temukan beberapa orang yang meninggal, tapi ini baru kemarin 1 ya. Dan tingkat hunian rumah sakit pun juga di sana itu juga masih sedikit. Nah, kita berharap nanti tidak ada kejadian yang istimewa, sehingga harapan Kementerian Agama, harapan pemerintah sama juga dengan harapan keluarga besar jamaah haji yang ditinggalkan di Indonesia. Saya kira itu. Baik, Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, kita apresiasi Pak untuk semua hal baik teknis begitu ya, dari hulu hingga hilir yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga kita apresiasi juga ya Pak ya buat Kerajaan Arab Saudi yang tadi dalam paparan Pak Menteri banyak sekali kemudahan-kemudahan dan juga approval yang diberikan kepada kita, beberapa diantaranya seperti boleh menginap di hotel pada saat lontar jumroh, dan juga imigrasi yang dilakukan di sini agar sampai di sana tidak perlu lagi antri dan lain sebagainya. Nah, kita coba nanti mendalami ya Pak ya hubungan kita dengan Arab Saudi ini melalui Bapak, salah satunya Kementerian Agama dan juga Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Pak. Usai jeda tapi Pak, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali sesaat lagi.